Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rossi, channel yang bahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Pada ajang EICMA Motor Show di Milan, Italia tahun 2019 lalu, Harley-Davidson memamerkan prototipe motor terbaru mereka, ya, sebuah sepeda motor yang tidak biasa diproduksi oleh Harley-Davidson pada umumnya. Seperti yang banyak orang ketahui, Harley-Davidson itu terkenal dengan motor-motornya yang bergaya cruiser, chopper, ataupun bobber. Namun pada prototipe yang dipamerkan di EICMA 2019 tersebut, untuk pertama kalinya mereka membuat sepeda motor bergenre adventure layaknya BMW GS yang diberi nama Harley-Davidson Pan America. Rumornya motor ini akan dirilis pada awal tahun 2020. Namun karena pandemi COVID-19, perilisan tersebut dibatalkan. Setelah penantian yang cukup lama, akhirnya pihak Harley-Davidson merilis Pan America pada bulan Februari tahun 2021. Harley-Davidson telah menghadirkan suatu hal yang berbeda, terutama pada bagian desainnya yang banyak dibicarakan media. Dilansir dari Motorcycle News, Brad Richard selaku wakil presiden styling dan desain Harley-Davidson mengungkapkan, satu hal yang kami perhatikan adalah bahwa hampir semua adventure bike, kecuali KTM, desainnya cenderung meniru BMW GS, dengan bentuknya yang hampir mirip dengan serangga. Mungkin serangga yang kayak gini kali ya. Maka dari itu, Harley-Davidson menghadirkan adventure bike berdesain khas Amerika dengan mengambil konsep desain mobil Jeep, namun ini versi roda 2-nya. Persamaan desain kedua brand kebanggaan Amerika tersebut bisa kita lihat dari tampilannya yang sama-sama memakai desain retro dan bentuknya cenderung kaku. Terutama kalau kita lihat pada bentuk cover headlamp, handguard, knalpot, spakbor, sampai windshieldnya yang terbentuk dari garis simetris tegas dan kaku, namun tetap terlihat modern. Keseluruhan bodywork Pan America ini disusun dengan rapi dan padat, sehingga motor ini benar-benar terlihat kekar hampir tanpa ada celah. Sasis Pan America memakai bahan pipa baja yang dibuat menjadi 3 bagian, yaitu sasis bagian depan, tengah, dan juga subframe belakang. Sasis bagian depan dikaitkan langsung dengan bagian head cylinder, lalu sasis bagian tengah dikaitkan dengan mesin bagian paling belakang. Rangka bagian tengah ini berfungsi sebagai tempat swing arm, sok belakang, sekaligus dikaitkan langsung dengan subframe atau rangka bagian paling belakang. Sehingga bisa dibilang mesin dari motor ini merupakan bagian dari sasisnya. Konsepnya ini mirip seperti motor-motor sports bike Ducati yang juga menggunakan mesin sebagai bagian dari sasisnya. Suspensi depan dan belakangnya menggunakan shock breaker merek Showa. Tetapi seluruh sistem perangkat lunaknya dibuat langsung oleh pihak Harley-Davidson sendiri, ujar Alek Bosmowski, kepala teknisi Harley Pan America. Suspensi ini dibekali dengan fitur canggih yang cukup menarik, yaitu Adaptive Ride Height, sebuah teknologi yang membuat shock breaker akan turun sebanyak 2,5–5 cm saat motor berjalan pelan dan berhenti. Dengan fitur ini, pengendara akan lebih pede untuk menapakkan kakinya saat motor berhenti. Adaptive Ride Height bekerja secara otomatis dan akan kembali pada ketinggian shock breaker semula setelah motor mulai berjalan. Untuk pengendara berpostur kurang tinggi, tentunya fitur ini akan sangat membantu. Harley mengklaim Adaptive Ride Height ini merupakan teknologi yang pertama diterapkan pada sepeda motor. Suspensinya juga dapat bekerja secara otomatis menyesuaikan diri dengan trek yang dilalui, bersamaan dengan mode berkendara yang dipilih untuk menjaga kenyamanan sepeda motor saat melibas berbagai medan. Bagian pengeremannya sudah menggunakan ABS dual channel dengan kaliper radial Brembo 4 piston di bagian depan dan belakang menggunakan Brembo 2 piston. Untuk kaki-kakinya terdapat 2 opsional pilihan, yaitu memakai velg jari-jari ataupun velg cash wheel. Depan ukuran ring 19 inch, belakang ring 17 inch dengan memakai ban semi-trail atau ban tahu khas motor adventure. Masuk ke sektor dashboard, speedometernya sudah menggunakan full digital dengan layar TFT touchscreen 6,8 inch. TFT sendiri sejenis layar kristal cair yang terkenal dengan kualitas dan kontras gambar yang tinggi, sehingga pengendara dapat melihat speedometer secara jelas saat siang maupun malam. Instrumen ini juga dapat dikoneksikan dengan ponsel iOS dan Android melalui aplikasi untuk hiburan ataupun navigasi. Fitur-fitur kontrol elektronik lain juga tak kalah dengan motor adventure lainnya. Misalnya seperti throttle by wire, sensor pendeteksi tekanan ban, traction control, cornering control, cruise control, dan lain-lain. Masuk ke sektor mesin, Pan America dibekali dengan mesin generasi terbaru yang dinamai dengan nama Revolution Max Engine, sebuah mesin baru yang dirancang benar-benar dari nol dengan berbagai penerapan teknologi canggih. Mengusung konfigurasi mesin V-twin berkapasitas 1252 cc DOHC, 4 klep di setiap silindernya, pendinginan mesin sudah menggunakan cairan atau radiator dengan sudut kemiringan silinder 60 derajat. Kemudian pengkabutan bahan bakarnya disuplai oleh injeksi dengan 2 buah throttle body model downdrive
assist slipper clutch, transmisi 6 percepatan, lengkap dengan 5 mode berkendara, yaitu mode Rain, Road, Sport, Off-Road, dan mode khusus Off-Road Plus yang dapat di-custom sesuai permintaan pengendara. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimal sampai 150 horsepower di 9000 rpm dan torsi 127 Nm di 6750 rpm. Sebuah power mesin yang cukup besar yang sanggup membuat motor ini mampu melaju di kecepatan 200 km per jam lebih dengan semua muatan box dan juga penumpang. Mesin ini jauh berbeda dengan mesin yang familiar digunakan oleh Harley Davidson, di mana ciri khas dari mesin Harley itu rata-rata memiliki sudut kemiringan silinder 45 derajat dan berpenggerak pushrod atau OHV yang tradisional dan jadul. Kabarnya mesin Revolution Max Engine ini akan dipakai di beberapa motor Harley generasi mendatang. Power mesinnya yang cukup signifikan dibandingkan dengan mesin Harley lain ditunjang oleh teknologi yang disematkan di dalamnya. Salah satunya adalah VVT atau Variable Valve Timing, sebuah teknologi yang juga banyak diterapkan pada mesin-mesin mobil, di mana teknologi ini bekerja untuk memajukan ataupun memundurkan bukaan klep pada head cylinder dengan tujuan memperbaiki emisi gas buang, menghemat bahan bakar, dan meningkatkan performa di segala putaran RPM mesin. Bobot mesinnya juga telah diminimalkan, diantaranya dengan memakai bak mesin yang berbahan magnesium yang ringan, lalu gearboxnya dibuat menyatu, diletakkan di bagian bawah silinder belakang, sehingga tampilan mesin terbaru ini lebih ringkas dan kompak. Meski pendatang baru di kelas motor adventure, Harley Pan America bisa dikatakan spek di atas kertasnya tidak kalah jauh dengan pesaing-pesaing lainnya. Kalau di-compare head-to-head dengan BMW GS yang sudah terkenal, yang sama-sama adventure bike berkapasitas 1250cc 2 silinder, torsinya terpaut 16 Nm di bawah BMW GS, namun horsepower Pan America ini lebih besar 17 horsepower dari BMW GS, ditambah lagi dengan bobotnya yang lebih ringan 7 kg. Nah, cukup menarik bukan spesifikasi motor adventure pendatang baru buatan Harley Davidson ini? Untuk harganya sendiri, Pan America 1250 yang belum dilengkapi beberapa fitur yang kita jelaskan di atas tadi dibanderol dengan harga $17.319 atau sekitar 247 juta. Sedangkan untuk Pan America 1250 spesial yang mendapatkan semua fitur lengkap dibanderol dengan harga $19.999 atau kurang lebih 285 juta. Itu masih harga di negara Amerika ya, belum nanti kalau masuk ke Indonesia. Kemungkinan ya dapat harga lebih mahal lagi. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita tentang Harley Davidson Pan America. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.